Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin di sektor pangan global. Salah satu program unggulan dalam Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Program ini menargetkan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi, optimalisasi lahan pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 15 triliun rupiah pada tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Tapi masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Indonesia masih menjadi negara pengimpor beras yang menunjukkan bahwa kita belum mencapai swasembada pangan. Dan ketergantungan pada impor komoditas utamanya beras ini mengindikasikan adanya persoalan dalam sektor produksi, distribusi, hingga ketahanan pangan domestik. Lalu bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait pada malam hari ini. Dan bagaimana pula pemerintahan ke depan memiliki strategi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita bahas di Fokus Terkini dengan judul Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Bersama saya sudah hadir Staf Khusus Menteri Pertanian Urusan Kebijakan Pertanian Pak Sam Herodian. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden Mas Hamdan Hamadan. Selamat malam. Dan ada juga Ketua Fraksi PKS DPR RI Pak Zazuli Juwaini serta ada Mbak Eliza Mardani sebagai peneliti KOR Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Baik, kita juga sedang menunggu kehadiran dari Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi yang juga nanti akan bergabung bersama dengan kita di sini. Saya mungkin ke Mas Hamdan terlebih dahulu. Mas Hamdan, Pak Prabowo mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang atas visi misi dari Pak Prabowo ini? Baik, terima kasih Mbak Maya dan kawan-kawan. Bapak Prabowo percaya bahwa swasembada pangan dan ketahanan pangan adalah keharusan bagi Indonesia. Dalam bukunya Strategi Transformasi Bangsa, beliau menekankan bahwa salah satu pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju adalah dengan food security. Bahkan di luar negeri itu, di negara maju itu ada istilah food security is a national security issue. Ketahanan pangan adalah permasalahan security atau keamanan nasional. Saking pentingnya. Nah, kita lihat kalau dari sejak tahun 2014, Global Food Security Index, itu Indonesia mengalami peningkatan. Ini adalah suatu kemajuan yang terjadi di eranya Bapak Presiden Joko Widodo. Pada saat itu Global Food Security Index kita berada di angka 55. Hari ini sudah berada di angka 60. Jadi ada kenaikan 5 poin. Nah, Bapak Prabowo percaya bahwa ini harus terus ditingkatkan. Mengapa ini harus ditingkatkan? Karena ada 3 challenges atau tantangan besar yang perlu dihadapi dengan baik. Pertama adalah perubahan iklim. Ada perubahan iklim, ada instabilitas global, ada pandemi, ada perang seperti perang Ukraina dan Rusia itu menyebabkan harga gandum dunia melonjak drastis. Lalu yang kedua adalah fakta bahwa Indonesia itu mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya itu 3 juta jiwa. Ini sebesar populasi Sulawesi Tengah. Jadi bayangkan setiap tahun ada pertambahan penduduk 3 juta jiwa. Yang perlu kita pastikan mereka mendapatkan gizi dan makanan yang terbaik. Lalu ketiga, yang tidak kalah penting adalah adanya defisit lahan pertanian di Indonesia, yaitu sekitar 40.000 hektar. 40.000 hektar ini seluas area kota Surabaya. Atau kalau kita analogikan ke sepak bola, ini sekitar 56.000 lapangan sepak bola. Untuk itu, ketahanan pangan ini adalah suatu hal yang mutlak. Harus dijamin, harus dipastikan dalam pemerintahan berikutnya. Oke, jadi ada 3 tantangan yang perlu dihadapi dengan ketahanan pangan. Betul. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya ingin mengundang Kepala Bappenas, Pak Arief Prasetyo Adi yang juga sudah bergabung di studio kami. Pak Arief, selamat malam. Silakan bergabung. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, saya lanjut ke Mas Hamdan. Mas Hamdan menyinggung tadi soal capaian Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga punya program kemandirian pangan dalam turunan nawacita Presiden Jokowi. Lalu bagaimana kemudian di era transisi ini, di masa transisi ini, turunan dari ketahanan atau kemandirian pangan ini diteruskan dalam programnya Pak Prabowo? Ya, tentu ada dua hal penting. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi maksudnya adalah pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan pemberian bibit yang unggul, dengan pemberian pupuk yang tepat, dengan irigasi yang semakin luas. Lalu kalau kita berbicara ekstensifikasi adalah perluasan lahan pertanian di mana teknik-teknik intensifikasi dilakukan. Dan ini akan dilanjutkan, begitu juga dengan diversifikasi pangan. Inilah yang akan dilanjutkan melalui Astacita Bapak Prabowo Subianto, yaitu meneruskan nawacita dari Bapak Presiden Jokowi. Oke, dilanjutkan dalam Astacita Pak Prabowo, dan kemudian yang melaksanakan tugasnya ke lapangan ini adalah Kementerian Pertanian. Saya ke Pak Sam. Pak Sam, Kementerian Pertanian ini kan mendapatkan postur anggaran sebesar 21 triliun rupiah untuk 2025 dan 15 triliun diantaranya khusus dialokasikan untuk lumbung pangan, program lumbung pangan begitu. Akan seperti apa nanti roadmap-nya? Ya, jadi saat ini sebenarnya Kementerian Pertanian ini beruntung karena ada keberlanjutan dari pemerintahan yang lalu programnya, jadi kita bisa mencuri start. Jadi saat ini kita sudah merencanakan untuk tadi ekstensifikasi, ada luas yang lebih dari 3 juta atau sampai 4 juta hektar bahkan, itu kita siapkan. Kemudian juga tadi intensifikasi baik yang di lahan rawa maupun di lahan yang konvensional saat ini. Kita ketahui indeks pertanaman kita, IP itu baru sekitar 1,5. Artinya kalau indeksnya kita naikkan menjadi 2, itu udah tambahan 1/4 dari yang sekarang. Jadi itu udah cukup. Tetapi untuk jaga ke depan, karena ini laju padatan penduduk terus meningkat, kita juga ada ekstensifikasi tadi. Nah, intensifikasi tentu dalam 3 juta atau 4 juta ini tidak langsung tahun ini, kita bertahap ya. Dan ini sudah kita lakukan, sudah mulai dilakukan. Ya inilah keuntungan dari ada keberlanjutan program ya. Ini yang sedang kita lakukan, Mbak. Termasuk juga diantaranya menyiapkan teman-teman milenial untuk mengelola lahannya. Oke, jadi nanti ada beberapa strategi salah satunya adalah melibatkan petani milenial begitu. Dan selaras dengan cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan lumbung pangan dalam beberapa tahun ke depan, Pak Mentan ini percaya diri bahwa cita-cita tersebut dapat dilaksanakan atau tercapai 3 tahun mendatang. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang optimisme itu? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat, ini kan Pak Mentan bukan pemain baru nih. Sebelumnya sudah 5 tahun menjalani. Bahkan pernah swasembada. Swasembada 3 kali pada waktu itu. Artinya kalau untuk swasembada insya Allah kita akan cepat lakukan. Nah, jadi tahun depan atau 2 tahun lagi kita swasembada sehingga tahun 2029 itu kita sudah bisa ekspor dan membantu negara lain yang kekurangan. Saat kita berbicara saat ini ada 50 negara yang kekurangan pangan. Bahkan 900 juta diantaranya penduduk dunia itu masih kekurangan pangan. Jadi kita bisa membantu mereka. Apa keuntungannya? Tadi sebelum kita diskusi Pak Jajuli ya, kalau kita punya bantuan ke negara lain, maka kita punya bargaining position di badan-badan dunia, di PBB itu sangat kuat. Nah sekarang waktu ditanya, saya pernah diutus ke sana, sumbangan Indonesia apa? Wah belum kita, wah ya mohon maaf gitu, nggak bisa berperan lebih dari situ. Apalagi untuk menduduki posisi sekjen. Oke, lalu kemudian tadi juga disebutkan ada program cetak sawah begitu, ada 150.000 hektar yang nanti akan dilaksanakan secara bertahap begitu. Bagaimana kemudian dari sawah yang dicetak ini produktivitasnya akan seperti apa? Ya, untuk lahan-lahan baru tentu kita tidak bisa berharap sama dengan di Jawa yang bahkan kemarin saya panen bisa sampai 10 ton per hektar lebih ya di Indramayu. Untuk yang lahan-lahan baru masih di bawah 5 ton lah, tapi akan bertahap makin lama makin baik sejalan dengan perbaikan pengelolaan nantinya. Oke, untuk daerahnya Pak akan fokus di mana saja? Kita di luar Jawa tentunya ya, karena ada di Kalimantan dan di Sumatera serta di Papua. Ya. Oke, program cetak sawahnya sudah bergulir begitu ya, terus dilakukan dari tahun ke tahun, tapi bagaimana kemudian menjawab persoalan turunnya angka petani, minat petani muda yang belum tinggi begitu, lalu kemudian juga dengan tadi mengatasi produktivitas yang di awal ya memang
tidak akan sebesar seperti produktivitas pertanian yang ada di Jawa. Apakah juga sudah terpikirkan? Ya, udah pasti. Ini untuk yang kan udah ada stepnya dalam pembangunan lahan baru itu bertahap. Nanti berapa kali pertanaman baru kita memastikan yang optimal itu sudah lakukan. Nah, yang menarik tadi petani milenial. Kenapa tidak banyak petani atau kaum muda masuk pertanian? Karena anggapannya kotor dan pendapatannya rendah. Nah, sekarang program Kementerian Pertanian melalui Pak Amran itu kita akan kira-kira mengelola ada luasan tertentu. Ya, katakan 200 hektar per kelompok, ada sekitar 15 orang di situ. Kita akan bantu peralatannya, modal pertama selama 1 tahun. Insya Allah dalam waktu 1 tahun mereka sudah mandiri dan harusnya pendapatannya dari perhitungan kami di atas 10 juta per orang per bulan. Itu akan mulai bergulir pada? Ini udah mulai bergulir. Kita udah sekarang dalam tahap mencari petaninya, mendaftar lokasinya, kita daftar. Nah, setelah itu kita mulai bantuan-bantuan diberikan dan mereka mengelola. Oke, saya ke Pak Arief berikutnya. Pak Arief, terkait dengan tadi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dalam 3 tahun ke depan, pandangan Bappenas sendiri seperti apa soal cita-cita dan target itu? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya ini cita-cita kita semua. Jadi pada saat global dunia seperti hari ini, kesempatan kita. Jadi kalau angle-nya kita rubah, ini kesempatan kita untuk menjadi memang produsen. Apa-apa yang bisa kita tanam di Indonesia tentunya itu menjadi concern baik Presiden Pak Jokowi dan juga mungkin Pak Prabowo pastinya ke depan. Karena selalu disebut soal pangan. Tinggal setelah ini mungkin tentunya kita harus bicara detailkan on farm, kemudian pasca panen, terus bagaimana kita memiliki cadangan pangan pemerintah. Jadi instrumen ini sudah disiapkan semua sebenarnya. Nah, misalnya kalau padi kita memang atau beras kita memerlukan sekitar 31 juta. Masih kurang sekitar 4-5 juta ton lagi supaya kita bisa seperti negara yang mencontoh kita sebenarnya seperti Vietnam, Thailand. Vietnam itu komposisinya perlu 21 juta ton 1 tahun. Produksinya 26 juta sehingga ada kelebihan sekitar 5-6 juta. Nah, demikiannya juga Indonesia. Pada waktu saya bersama Pak Sam, saya sempat menjabat PLT Menteri Pertanian. Memang challenge kita itu memang mengintegrasikan ya dari beberapa kegiatan yang ada di Kementerian Teknis juga. Misalnya sebagai contoh untuk sumber daya air ada di Kementerian PUPR. Ya. Ini sebenarnya Pak Sam juga bisa jelaskan nanti. Kita itu memerlukan integrasi. Pak Jokowi sudah bangun misalnya 60 waduk. Ya. Kemudian kelanjutannya adalah membangun saluran primer, sekunder, tersier, kemudian sampai ke sawah sehingga ini dilanjutkan gitu. Jadi Pak Jokowi itu selalu menyampaikan bahwa ini dilanjutkan tuh maksudnya jangan sampai udah bangun waduknya airnya nggak sampai. Oke. Ya, itu, jadi artinya pengairan harus dikelola oleh Kementerian Pertanian. Ya ini saya hanya mengatakan diintegrasikan ya. Siapa mengelola apa kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi yang jelas itu baru soal air. Kemudian bagaimana benih. Ya. Benih itu nanti kalau Kementerian Teknis ini menanam merauke 40.000 tambah 100.000 hektar gitu ya. Itu artinya kita perlu benih yang baik ya, yang dedicated gitu. Nah, sehingga saya menyarankan kepada Kementerian Teknis bahwa harga benih itu harus diperbaiki. Ya, jadi orang petani mau mendedikasikan tanamannya untuk benih juga. Karena kalau harga benih itu biasanya minimal harusnya 3 kali lipat GKP gitu ya. Jadi harus harga benih juga diperhatikan. Pupuk juga sama. Pupuk itu bukan kalau satu lahan dikasih 5 kintal gitu pasti produksinya bagus gitu ya. Tidak begitu. Jadi pastinya ada soil test di setiap tempat. Kemudian apa yang diperlukan ya termasuk apabila tanahnya pH-nya perlu diperbaiki ya itu tingkat keasamannya tinggi. Kemudian harus ada treatment khusus ya. Jadi memang harus didetailkan. Dan saya yakin Pak Amran beserta tim sangat paham soal itu gitu ya. Cuma memang beberapa tahun terakhir seperti pupuk subsidi gitu ya masih 4,7 juta, kemarin sudah
disetujui Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani menjadi 9,5 ya. 9,55. Angka-angka ini nih memang signifikan Oke. gitu ya, signifikan. Dan jangan lupa setelah itu disiapkan pasca panennya. Jangan sampai sudah cetak sawah, kemudian nggak punya. Ini beras mau kemana gitu atau hasil panennya mau kemana? Iya, karena dalam Oke. 1 kali 24 jam sebaiknya kadar air diturunkan ke 14%, kemudian bisa disiapkan, disimpan ya menjadi cadangan pangan pemerintah. Jadi Pak Arief, kita perlu itu. bicara soal angka-angka saat ini Iya. defisit khususnya untuk beras di kita tahun ini berapa, Pak? Kalau dibilang swasembada tuh kita swasembada. Harus. Hanya panen itu di semester pertama lebih banyak daripada di semester kedua. Sehingga kalau dibuat grafiknya, itu semester kedua, ini makanya sekarang kita sedang bersama, saya tentunya sama Pak Mentan very close ya. Jadi hampir setiap hari komunikasi, Oktober, November, Desember, ini produksi dekat-dekat 1 juta. Padahal kebutuhan kita sekitar 2,5 juta ton per bulan. Kemudian Januari dan Februari, itu juga critical time juga. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah menyiapkan cadangan pangan. Itu harus. Bulog ya sebagai operator dari Badan Pangan Nasional tentunya juga sudah menyiapkan. Hari ini punya stok sekitar 1,5 juta ton, good in transit ada 200.000 ton ya. Ini juga kita teruskan. Jadi begitu ada kesempatan untuk panen dalam negeri itu menjadi prioritas utama, kita simpan. Ya, kita simpan. Panen lagi kita simpan. Fungsinya 2, jadi Bulog itu untuk stabilisasi di hulu, untuk menjaga harga tingkat petani, GKP sudah kita tentukan 6.000 gitu ya. Kemudian di hilirnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Jangan lupa inflasi kita hari ini inflasi yang salah satu yang terbaik di dunia 1,84%. Oke, tapi impor kita kan terus meningkat nih. Impor itu adalah pilihan terakhir untuk kita semua, makanya kita dorong produksi dalam negeri. Ya, jadi pada saat kita menentukan neraca, kita tahu ending balance berapa, kemudian produksi dari Kementan ini, teman-teman teknis ini berapa, kemudian suka tidak suka ya, mau El Nino, mau La Nina, mau hujan, tidak, itu pemerintah harus punya cadangan pangan. Oke. Ya, dan itu jaminannya kalau sama teman-teman di Komisi 4 gitu ya, kita jaminannya adalah harga di petani tidak boleh jatuh. Kalau dulu kita mengimpor, harga petani itu jatuh. Langsung jatuh. Kalau sekarang gabah yang harganya di bawah 6.000 sulit. Hari ini gabah 7.000, 7.200. Kalau combine harvester kita di atas 7.300 Oke. per kilonya. Di harga segitu apakah bisa dikatakan petani sejahtera? Sejahtera itu mungkin definisinya agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti kalau dibedah itu ada cost structure. Ya. Setiap daerah itu punya variable cost yang berbeda-beda. Misalnya yang terbesar itu adalah sewa lahan. Ya. Sewa lahan di daerah sini nih, mulai dari Pantura, Sukamandi, Ciasem itu angkanya bisa 14 sampai 16 juta per hektar per musim tanam. Tapi kalau di Lampung masih 3 juta, 5 juta, di NTB bagian tertentu mungkin 2-3 juta gitu ya. Jadi yang paling menguntungkan memang petani yang punya lahan sendiri sebenarnya. Oke. Sehingga pemerintah juga menyiapkan yang 2 hektar per petani. Dulu waktu zaman Pak Presiden Soeharto diberikan transmigrasi gitu ya, diberikan fasilitas itu gitu ya. Jadi memang ada petani yang memiliki lahan, ada petani penggarap, ada petani, makanya kita mesti Dilihat kembali, didetailkan. Betul, revisit lah kita bahasanya. Oke, saya ke Mbak Eliza. Mbak Eliza, bagaimana kemudian Mbak Eliza melihat optimisme Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, apalagi dalam waktu 3 tahun gitu? Ya, sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin ya untuk bisa menjadi lumbung pangan dunia. Tapi kita harus pilih strateginya yang tepat. Kalau kita masih pakai pendekatan cara-cara lama, ya nggak akan jauh-jauh beda hasilnya. Udah ada cara yang baru belum dari Nah, yang tadi ini dideskripsikan? makanya, kurang lebih mirip ya, maksudnya belum ada gebrakan yang begitu nyata gitu. Nah, kita perlu yang namanya pendekatan baru. Misalkan nih, tadi kan Pak Hamdan mention Global Food Security Index kita membaik. Kita ranking ke-51 dari 78 negara. Nah, kalau kita bandingkan dengan Ethiopia itu rankingnya tuh ke-55. Tapi kan di GFSI itu ada indikator, salah satunya itu keberlanjutan. Indonesia ranking ke-71 dari 78. Artinya pertanian kita ini sangat kurang berkelanjutan. Dan di breakdown lagi, di indikator keberlanjutan itu adalah water management.
irigasi ini sangat penting, kunci untuk sebuah tanaman. Karena kalau misalkan pemerintah mengguyur berbagai macam dengan bansos atau misalkan bantuan-bantuan benih, bibit, alat-alat, kalau irigasinya tidak dibenahi, tidak dibangun, ya percuma mereka tidak akan tumbuh. Dan saat ini kondisi irigasi kita mayoritas itu rusak, sedang sampai berat. Jadi karena terlalu lama, dibiarkan lama, tidak dibenahi dan tidak diurus. Dan kalau kita lihat DAK fisik untuk irigasi itu nggak sampai 2 triliun, itu cuma 1,68 triliun. Itu DAK fisik 2024. Se-Indonesia cuma 1,68 triliun kan sangat kurang. Baik. Nggak ngungkit. Jadi solusinya apa? Soal irigasi nih ya? Soal irigasi. Jadi memang ini perlu kesamaan visi dan juga political will dari pemerintah dan juga dari berbagai macam kementerian lembaga. Karena kan ini nggak menyangkut satu kementerian aja ya. Ada soal tadi integrasi di Ada sana yang integrasi sempat disebut. tadi. Nah ini makanya harus didukung dengan dana yang memadai. Jadi dari segi fiskal kan kurang ya. Oke, nanti saya minta Pak Sam jawab itu. Tapi saya ke Pak Jazuli dulu. Pak Jazuli, kita tahu Pak, fraksi PKS tahun lalu juga sempat mengunjungi Badan Pangan dan Pertanian Dunia. Apa sebetulnya misi yang dibawa fraksi PKS ke sana? Iya, sebelum bicara kepada misi yang dibawa oleh PKS, saya tertarik dengan target Indonesia menjadi lumbung pangan. Saya kira ini keinginan sebuah lompatan besar sebenarnya. Karena harusnya sebelum jadi lumbung pangan dunia itu kita mewujudkan kedaulatan pangan. Di dalam negeri? Di dalam negeri, karena itu kami di PKS itu kebetulan PKS itu pernah mengirimkan putra terbaiknya untuk menjadi Menteri Pertanian 2 periode pada masa pemerintahan Pak SBY. Jadi kami itu berpikir bukan saja ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Dari kedaulatan pangan ini baru naik kepada lumbung pangan dunia. Sekarang bagaimana kita mengatakan ingin menjadi lumbung pangan dunia kalau kedaulatannya saja belum. Kalau ketahanan mungkin sudah. Apa bedanya kedaulatan dengan ketahanan? Kalau kedaulatan itu kebutuhan pangan rakyat Indonesia dipenuhi oleh petani Indonesia, oleh pekebun Indonesia, oleh nelayan Indonesia. Kalau ketahanan, ya tadi yang disebut oleh Pak Arief, oleh Pak Sam, kita masih bisa impor. Tapi mungkin nggak ada orang kelaparan di Indonesia. Karena kita masih bisa impor dari negara yang dulunya belajar sama kita. Seperti Vietnam, seperti Thailand. Itu kan negara kecil yang dulunya belajar dengan kita. Nah, menurut saya semua kita, stakeholder di Republik ini memang harus kompak. Kita mewujudkan kedaulatan pangan, setelah itu menjadi lumbung pangan dunia. Kenapa sebabnya? Karena pangan itu menyangkut atau menentukan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia satu bangsa. Bagaimana dia mau sehat, baik cerdas, dan berkualitas kalau mereka gizinya buruk? Kan itu yang harus dipikirkan oleh semua stakeholder di Republik Indonesia ini. Yang kedua, sektor pangan ini, baik itu pertanian sawah, kelautan, dan perkebunan, itu menyedot tenaga kerja 36% dari rakyat Indonesia. Atau setara 142 juta rakyat Indonesia bisa diberdayakan dengan pekerjaan pertanian ini. 16% PDB. Bayangin. Tadi saya tertarik dengan Pak Sam menyebutkan milenial. Karena waktu kami datang ke FAO di Italia itu atas nama fraksi PKS, memang fraksi PKS yang berkunjung. Karena kami ini sangat konsen. Saya ini jadi anggota DPR sudah 5 periode kali ini. Tapi saya masih lebih bangga jadi petani daripada sebagai anggota dewannya. Oke. Karena saya dibesarkan sebagai anak petani dan sampai sekarang saya petani. Saya paham betul cara bertanam mulai dari nebar. Dulu sebelum ada traktor itu pakai weluku ditarik oleh kerbau. Ada garu, ditandur. Sekarang alat sudah canggih semuanya. Sekarang alat udah canggih. Indonesia mendapat bonus demografi milenial yang luar biasa sekarang ini. Maka Menteri Pertanian dan seluruh yang terkait, saya kira sudah harus fokus bagaimana memberdayakan milenial ini menjadi petani modern.
Sekarang ini kan kita sisa feodalisme itu tadi yang disebut, kalau jadi petani itu terkesan dengan kotor, dengan kumuh. Coba lihat di negara-negara Eropa, petani itu lebih bangga daripada pegawai negeri. Petani mogok di Eropa, pemerintah kelabakan. Kita lihat beberapa di tahun ini, ada petani mogok itu, kompak di jalanan, aduh lumpuh itu. Jadi bagaimana di Indonesia ini Pak Sam, Pak Arief, membuat anak-anak muda kita itu bangga jadi petani. Oke. Itu PR menurut saya. Bagaimana merubah mindset? Bahkan di Italia itu bukan saja petani, bukan saja milenial. Pensiunan pegawai negeri itu ada kelompoknya jadi petani. Orang tadinya beraktivitas sebagai PNS, ada kesibukan segala macam. Begitu dia berhenti, itu bisa stres. Sudah penghasilannya berkurang, stres pula mentalnya. Kalau itu diciptakan iklim oleh pemerintah agar mereka itu juga punya paguyuban tani pensiunan, wah keren. Di sana sudah dilakukan. Di kita harus kita lakukan. Mungkin tidak terlalu diharapkan produktifnya, tapi minimal bisa mengobati stresnya. Anak milenial itu yang harus kita genjot. Harus ada perubahan stigma begitu ya, dan sudut pandang dari anak-anak muda. Menarik tadi yang disampaikan, mungkin bisa jadi masukan juga begitu. Pak Zazuli, lalu apa kemudian catatan dari fraksi PKS terkait dengan menciptakan pertanian yang jauh lebih baik dan tadi menjawab pertanian yang berkelanjutan? Saya apresiasi semangat pemerintahan Pak Prabowo ini kan ketua HKTI ya. Saya kira dia paham betul ini. Makanya saya optimis dengan target dia. Indonesia menjadi lumbung pangan, tapi tentu jangan lupa kedaulatannya ini harus dipenuhi dulu. Jangan sampai lompat. Ya kan? Buka lahan baru ini adalah political will yang sangat bagus. Karena kalau lahannya kurang, akan tidak bisa tercukupi. Tapi jangan lupa juga Pak Sam, Pak Arief, tadi memang ini problem di Indonesia. Koordinasi antara lintas kementerian, lintas lembaga dan seterusnya. Kenapa tadi Pak Arief curhat? Saya tahu betul saluran air ketika dikelola oleh banyak sektor, oleh banyak kementerian dan lembaga, itu nanti problemnya muncul pada koordinasi. Yang dibutuhkan oleh Menteri Pertanian itu di sini, yang dibangun oleh PU itu di sini. Umpamanya, yang dibutuhkan oleh Menteri Pertanian itu model ini, yang dibangun itu model itu. Ya ini tidak ada sinkronisasi. Nah, pembukaan lahan baru ini luar biasa. Saya acungkan 2 jempol. Tapi jangan lupa Pak Sam, dengan kementerian yang lain, lahan lama ini jangan dialihfungsikan. Percuma buka yang baru, Mbak. Tapi yang lama justru beralih. Jadi lahan lama, saya terus terang waktu saya masih SD SMP, zaman pemerintahan Pak Harto, itu sangat konsisten dia. Pantura itu tidak boleh ada pabrik. Pantura itu tidak boleh ada perumahan. Itu harus jadi lumbung pangan di situ. Tapi sekarang apa yang terjadi? Pabrik yang muncul. Perumahan yang muncul. Bagaimana kemudian ini bisa buka ditahan lahan, kalau yang ini berubah lagi, menjadi tidak surplus. Padahal ini lebih produktif. Padahal ini lebih produktif karena ini sudah pasti, Pak. Jadi ini bukan saja lebih produktif, Mbak. Orang yang di sini sudah terlatih. Betul. Buka lahan di daerah, mohon maaf, Kalimantan yang lahan masih luas atau Papua, belum tentu rakyatnya terlatih. Maka saya mendukung transmigrasi dari Jawa atau penduduk-penduduk yang padat itu. Bukan saja dibuka. Orang ini harus dilatih mindsetnya, bukan saja belajar. Dirubah, ada orang dari Pulau Jawa pindah ke sini, dia memberikan contoh, masyarakat setempat ikut bersama-sama, maka lahan baru ini akan tergunakan. Tapi kalau enggak cuma dibuka, habis itu jadi hutan lagi. Ada poin soal transmigrasi di sana yang menjadi masukan. Kita akan bahas soal masukan-masukan tadi yang disampaikan usai jeda, termasuk menyoal dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Sesaat lagi di Fokus Terkini.